Shalom Jemaat yang terkasih, bersyukur kita kembali dalam persekutuan Selasa kita hari ini dan kita mau memujikan satu lagu yang kembali meneguhkan kita tentang iman, bahwa kita hidup di dunia ini itu dengan iman yang kita miliki. Maka satu pujian yang saya dapatkan di YouTube itu judulnya Dengan Iman. Kita akan dengarkan meskipun lagu ini baru tapi kita mau hayati setiap lirik dan katanya, kita pujikan. Hidup tak selalu indah, tak seperti yang ku harapkan. Namun ada Yesus yang setia bersamaku melewati semua. Jalanku pun mungkin takkan mudah di dunia tanpa kepastian. Namun ada Yesus yang setia bersamaku melewati semua. Aku tahu semua ini takkan mampu aku lewati tanpamu Tuhan, penolong dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan. Dengan iman ku melangkah. Jalanku pun mungkin takkan mudah di dunia tanpa kepastian. Namun ada Yesus yang setia bersamaku melewati semua. Aku tahu semua ini takkan mampu aku lewati tanpamu Tuhan, penolong dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan. Dengan imanku melangkah. Takkan mampu aku lewati tanpamu Tuhan di dalam hidupku. Selamanya takkan ku ragukan kuasa-Mu Tuhan. Dengan imanku melangkah. Selamanya takkan ku ragukan dengan imanku melangkah. Monggo Ibu terkasih. Shalom, mari Bapak Ibu kita mohon tuntunan Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Saya bawakan. Sungguh kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga,
Terima kasih Tuhan untuk syair lagu yang barusan kami dengarkan yang semakin meneguhkan dan memberikan kekuatan kepada kami. Bapak, kami tahu bahwa jalan hidup kami ini tidak mulus, banyak liku-liku, dan hidup yang kami lalui ini bukan seperti yang kami manusia kehendaki seturut dengan kehendak kami sendiri, tetapi kami tetap yakin dan percaya Tuhan yang senantiasa mendampingi, Tuhan yang senantiasa menyertai, Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan untuk setiap apapun yang Tuhan izinkan terjadi, dan Tuhan akan tetap memberkati dan menyertai kami. Bapak, kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini Tuhan kumpulkan kami, sebagian dari kami ya Bapak, untuk boleh berkumpul untuk bersama-sama ingin mendengarkan sabda firman Tuhan yang terus juga semakin menguatkan kami melalui media Zoom ini ya Bapak. Kami mengucap syukur kiranya Tuhan memberkati, menyertai kami, supaya media ini boleh kami pakai dengan baik, dan kami semua boleh bersama-sama tertuju pada firman yang akan kami dengarkan, yang akan disampaikan oleh beliau Ibu Pendeta Aban. Biarlah firman ini terus semakin meneguhkan, menguatkan kami. Saat ini kami berkumpul, terkhusus saat ini kebetulan kami bersama-sama para Adi Yuswo yang terus semakin usia kami tidak muda, tetapi kami percaya sekalipun fisik kami terus semakin lemah, tetapi biarlah iman kami terus semakin kuat. Bapak, kami menyerahkan Bapak Ibu Saudara yang saat ini tidak bisa berkumpul bersama kami dimanapun keberadaannya dan apapun yang menjadi keadaannya saat ini, Tuhan juga berkenan menyertai, Tuhan memberkati dan melingkupi. Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh acara kami, persekutuan kami dari awal hingga akhirnya hanya di dalam tangan pengasihan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Amin, matur nuwun Bu Ratna. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, baik yang di Zoom maupun nanti yang mendengarkan dari YouTube, kita akan membaca perenungan kita terambil dari Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai 3, lalu disambung ayatnya yang ke-13 sampai 19. Monggo Ibu Bapak terkasih yang sudah dapat berkat untuk membacakan. Ibrani 11, saya membacakan ayat 1 sampai dengan 3. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Sebab dengan imanlah telah diberikan kesaksian bahwa Allah berkenan kepada para pendahulu kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kelihatan telah jadi dari apa yang tidak kelihatan. Belum di-unmute tampaknya Bu Desuji. Bude belum di-unmute. Udah? Oh, udah Bude. Nah. Ayat 13 ya? Oke. Ayat 13 sampai 15. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke. Monggo Bu Erin. Namun sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka,
karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman, tatkala dicobai, Abraham mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu terkasih, suara saya masih terdengarkah? Masih. Dengar. Masih, Bagus. tapi di laptop Mbak Aban agak nge-lag ini ya, karena Mbak Aban nggak bisa lihat wajah Bapak Ibu. Tapi suara saya masih terdengar ya. Mungkin Suaranya gambar saya freeze ya Bapak Ibu ya. nggak ada suara. Oke, ini udah mulai bisa ini. Oke. Nah, Bapak Ibu terkasih, kita bersyukur melalui firman kita hari ini yang masih mau meneguhkan kita dengan tema besar kita minggu kemarin, yang hidup berdasarkan iman. Ibrani 11 ayat 1 ini tampaknya nats yang tidak asing lagi nggih, Bapak Ibu terkasih ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, ini nats ini menjadi peneguh bagi orang-orang percaya ketika yang diharapkan itu belum terjadi, yang diharapkan itu belum kesampaian, yang diharapkan itu masih belum tahu kapan titik terangnya, titik cerahnya begitu ya. Sehingga beriman menjadi peneguh kita untuk tetap menjalani hari-hari. Kalau selalu kata kunci dari Bude Puji ataupun pada umumnya ada jemaat yang punya slogan melangkahlah dengan iman, itu menjadi peneguh gitu ya, bahwa sungguh memang kalaupun kita belum tahu apa yang akan terjadi ke depan, belum tahu apa yang akan terjadi nanti dengan setiap harapan kita tetap memilih percaya bahwa setiap orang beriman dia akan memperoleh yang dia harapkan. Tetapi lagi dan lagi jemaat yang terkasih, ketika kita berbicara keinginan, harapan, kita harus ingat satu kata kunci, bahwa yang kita imani itu harus seturut dengan kehendak Allah, bukan seturut kehendak kita manusia. Karena kalau yang kita imani itu kehendak kita manusia dan tidak kita dapatkan, maka ya wajar begitu ya, karena mungkin Tuhan berkata bukan itu yang kita butuhkan, bukan itu yang kita perlukan. Tetapi yang ketika yang kita imani itu dalam konteks sesuai dengan kehendak Allah, maka percayalah itu kita akan dapatkan meskipun perjuangannya luar biasa. Yang paling konkret adalah ketika kita mau keluarga damai, mau masyarakat hidup rukun gitu ya, satu dengan yang lainnya toleransi, atau banyak hal lah gitu ya. Nah itu bukan sesuatu yang sekedar kita hanya beriman tapi tidak kita lakukan, tapi kita pasti akan juga melakukan apa yang seturut dengan kehendak Allah, sehingga apa yang kita harapkan itu sungguh-sungguh terwujud. Nah yang menarik memang ketika di nats kita hari ini pun, karena iman kita sungguh-sungguh menomorsatukan Tuhan dibanding segala sesuatu dalam konteks apapun yang kita miliki. Karena contoh yang dipakai bacaan kita, kalau kita lihat di Ibrani pasal 11 ini, ada banyak contoh-contoh konkret tokoh-tokoh Alkitab yang dia sungguh-sungguh menomorsatukan Tuhan dan menomorduakan apa yang dia miliki, bahkan termasuk keluarganya sendiri. Jadi kalau kita baca detail, ada banyak hal konteks di mana ketika keluarga, bahkan orang-orang terkasih, bahkan harta, itu menjadi sesuatu yang kita berikan kepada Tuhan sebagai wujud kita beriman kepada Tuhan. Nah, di ayat 13 sampai 17 yang menjadi bacaan kita tadi pun, kita diteguhkan bahwa sekalipun kita belum melihat apa yang kita peroleh itu, kita percaya bahwa iman yang sungguh-sungguh kita yakini adalah kita adalah Allah, kita punya Allah yang
senantiasa meneguhkan setiap umatnya untuk menghadapi berbagai-bagai tantangan, berbagai-bagai kondisi yang kita miliki. Contohnya, ketika karena iman, tatkala dicobai, Abraham mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Nah, ini menarik ya, Bapak Ibu terkasih, dia yang begitu lama menanti seorang anak, dan ketika itu ia dapatkan dan harus mempersembahkannya kepada Tuhan, ini juga sesuatu yang menunjukkan menomorsatukan Tuhan dibandingkan keluarga itu menjadi tantangan kita. Walaupun kita berpikir keluarga juga tempat kita untuk melayani, keluarga untuk tempat kita mewujudkan cinta kasih, tetapi ada hal-hal juga yang ternyata kita diperhadapkan menomorsatukan Tuhan dibanding keluarga kita. Ya, saya yakin ini contoh konkretnya. Mungkin kalau bagi Mbak Aban yang pendeta, ya bagaimana caranya melayani tetap tanpa terhalang karena keluarga, begitu ya. Atau Bapak Ibu terkasih yang ketika menghadapi harus memilih dengan konteks-konteks sederhana, misalnya tetap melayani atau saya tahu pengalamannya Bu Ratna yang terbaru begitu ya, tetap berangkat kunjungan atau tidak usah jadi karena bisa jadi tidak usah jadi karena Mbak Anti belum datang gitu ya, tapi puji Tuhannya memilih tetap berangkat gitu ya, sampai jalan dari rumah ke simpang, itu luar biasa juga gitu ya. Artinya ketika kita menomorsatukan Tuhan, ada banyak tantangan-tantangan yang kita bisa tetap pilih meskipun ada hal-hal yang seolah-olah itu menggoda kita untuk menjadi nomor satu dibanding Tuhan. Nah, ini jemaat yang terkasih, saya yakin hal yang harus kita teguhkan hari ini. Karena ketika kita berbicara hidup dengan iman, tapi tidak menomorsatukan kehendak Tuhan, tidak menomorsatukan Tuhan, tidak menomorsatukan apa yang Tuhan mau, maka jangan-jangan kita belum hidup berdasarkan iman, tapi hidup berdasarkan keinginan kita sendiri. Kalau berdasarkan keinginan kita sendiri, maka lagi-lagi apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Petrus tampaknya sampai juga kepada kita gitu ya. Nyahlah kau iblis gitu ya, yang mungkin sedang menguasai hati kita gitu ya, sehingga kita bukan memilih kehendak Tuhan, tetapi memilih kehendak diri kita ataupun ukuran dunia ini. Jadi Bapak Ibu terkasih, lagi dan lagi bacaan kita hari ini mau meneguhkan kita. Ada banyak hal yang kita inginkan, kita harapkan agar terjadi dalam kehidupan kita, maka lakukanlah dengan iman untuk mencapai setiap harapan itu. Kalau itu di dalam Tuhan, maka itu pasti akan terwujud. Pun bila tidak terwujud dalam konteks hidup kita di dunia ini, percayalah dalam kehidupan kekal ketika kita tetap melangkah dalam iman, kedamaian yang kita harapkan, sukacita yang kita harapkan, kebahagiaan yang kita harapkan itu sungguh-sungguh milik kita bersama Allah dalam bagian keluarga Allah di sorga kelak. Jadi jemaat yang terkasih, menurut saya firman dari minggu sampai hari ini itu seolah-olah mau meneguhkan kita begitu ya, bahwa hidup di dunia ini apapun itu pergumulan penderitaannya itu tidak ada bandingnya dengan kemenangan kita bersama Tuhan. Jadi tetaplah beriman, karena sekalipun kita menderita tapi kita beriman, sebenarnya kita adalah orang-orang yang berbahagia yang sudah dimenangkan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu terkasih kami, Adi Yuso khususnya, dengan konteks kesehatan yang mungkin semakin menurun atau mungkin makin lemah, tapi iman tidak boleh lemah, harus tetap berpengharapan kepada Tuhan. Termasuk tadi Pak Pri yang juga sharing tentang Ibu terkasih kami yakin Ibu Ati Prihadiono pun Tuhan meneguhkan hatinya terus dengan iman, pengharapan, dan kasih kepada Tuhan. Sehingga sekalipun fisik menurun, tapi melalui Pak Pri yang mendampingi, yang saya yakin setiap hari ada cara yang dipakai Pak Pri untuk mengajak doa, mengajak nyanyi, yang itu menjadi peneguh buat Ibu terkasih kami. Dan juga setiap kita, keluarga muda, yang kadang-kadang ketika kita mau menginginkan sesuatu, kita tidak sadar yang kita inginkan itu mungkin ukuran kita manusia. Ingin punya ini, punya itu, tapi akhirnya mengabaikan firman Tuhan. Nah, ini kita juga harus hati-hati.
kita tidak perlu punya ini itu, tapi kita tetap melangkah dengan iman, itu lebih luar biasa, lebih keren dibanding kita punya segalanya, tetapi dengan cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tampaknya kedamaian itu menjadi jauh gitu, karena cara yang kita pakai tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita terus melangkah dengan iman, sekalipun kita keluarga yang mungkin tidak sehebat, semewah orang ukuran dunia, tapi kita bersyukur, damai bersama anak, bersama orang tua, bersama masyarakat dimanapun kita berada. Tuhan menuntun kita, meneguhkan kita agar terus melangkah dengan iman, sehingga sungguh-sungguh dalam iman kita dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, kami sadar bahwa ada banyak lika-liku kehidupan kami, ada banyak tantangan, ada banyak suka duka, ada banyak tawaran pilihan yang harus kami memang bijaksana memilih apakah ini seturut dengan kehendak Tuhan ataukah yang bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan tolonglah kami agar Roh Kudus menolong kami untuk memilih terus dengan iman apa yang seturut dengan kehendak Tuhan, sebagai wujud kami mau mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dan ampunilah kami jika di antara langkah-langkah yang kami pilih ada yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami dan tolong kami untuk terus tunduk kepada apa yang menjadi tuntunan Tuhan, kehendak Tuhan, sehingga hidup kami pun kami jalani dengan damai yang datangnya dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Inilah doa dan pinta kami yang kami dasarkan melalui anakmu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin.